Sudah sebulan lebih saya tinggal di Rotterdam, tapi baru kali ini saya niatkan untuk berjalan-jalan di Rotterdam dan membuat video. Sebenarnya, cara paling asik untuk berkeliling di kota-kota di Belanda adalah dengan bersepeda. Karena jalur sepeda di sini ada di mana-mana. Di setiap ada jalur mobil, selalu ada jalur sepeda di sebelahnya. Dan bersepeda di sini adalah sudah menjadi seperti budaya. Kata orang, anak-anak di Belanda lebih dahulu mahir bersepeda sebelum mereka belajar berjalan. Saya sebenarnya mahir bersepeda, tapi mengemudi di sini berada di jalur kanan berbeda dengan di Indonesia. Untuk menyeberang saja, saya sering lupa nengok kiri dulu atau kanan. Jadi untuk amannya, lebih baik kita jalan saja. Perjalanan kita mulai dari Rotterdam Central Station. Ini adalah pintu masuk utama turis untuk masuk ke kota Rotterdam. Kalau kita berdiri di sisi selatan, lalu mundur beberapa langkah, kita akan sadar kalau stasiun ini adalah karya arsitektur yang tidak biasa. Ditambah lagi, sumber energi yang digunakan adalah menggunakan panel-panel solar yang ramah lingkungan, membuatnya semakin luar biasa. Dari sini, kita putar arah berjalan kita. Nyeberang jalan, menyusuri pedestrian di cruise plane, dan kita menuju tujuan kita selanjutnya. Sampai di ujung pedestrian ini, berarti kita telah tiba di Chinatown. Tapi di sini tidak terlihat gerbang yang biasa menjadi ciri khas daerah pecinaan. Meski begitu, ini adalah Chinatown terbesar, terluas, mungkin juga tertua di Belanda. Ini tempatnya restoran-restoran autentik Asia. Selain itu, Chinatown ini melayani segala macam kebutuhan penduduk setempat, seperti groceries, ada juga tabib, toko obat Cina, dan akupunktur. Dari perempatan Chinatown tadi kita lurus terus ke arah selatan. Masih di jalan yang sama kita akan ketemu gereja yang bentuknya cukup unik. Kalau menurut saya sih bentuknya mirip rumah nanasnya SpongeBob. Ini adalah gereja Pauluskerk. Pauluskerk ini ternyata bukan cuma rumah untuk beribadah, tapi juga menampung orang-orang yang membutuhkan seperti pengungsi, drug addicts, juga homeless. Kita rekap sedikit, tadi dari stasiun kita ambil pedestrian di cruise plane, lalu ketemu perempatan di Chinatown, ambil jalur yang lurus, ketemu jalan ini, jalan Mauritsweg. Dari Mauritsweg ini juga kita susurin terus, lurus. Nah, tips dari saya kalau kita baru di tempat yang kita belum kenal dan ingin jalan-jalan, sebaiknya ambil jalan yang lurus aja dulu supaya tidak tersesat. Kafe-kafe di sepanjang jalan Mauritsweg ini memiliki tempat dine-in di trotoar. Terlihat seperti pedagang makanan kaki lima di Jakarta, hanya saja lebih rapi dan teratur. Dan yang terpenting tidak mengganggu pejalan kaki. Sampai di akhir jalan Mauritsweg, di sebelah kiri kita akan ketemu plaza yang di tengah-tengahnya ada patung Santa Claus. Pantungnya ini agak unik, hasil karya Paul McCartney, seorang seniman dari Amerika. Diorder oleh pemerintah Belanda dengan biaya sekitar 200.000 euro. Seharusnya Santa Clausnya ini memegang pohon Natal, pohon cemara. Tapi justru dibuat agak unik, bisa bermacam-macam interpretasi. Kalau saya sih ngeliatnya nih lebih seperti memegang es krim. Dari plaza tadi kita berbelok kiri atau ke arah timur.
Ini adalah pedestrian Binnenweg. Jalur ini jalur car free. Di kanan kirinya terdapat restoran dan pertokoan. Kalau yang tadi tidak cocok dengan makanan-makanan Asia di Chinatown, mungkin kalau pas jam makan siang di sini bisa mampir untuk cari makan siang. Menyeberangi jalan ini, kita masuk ke kawasan Beurs, yang merupakan pusat transit metro Rotterdam dan sekaligus merupakan pusat perbelanjaan di pusat kota Rotterdam. Meninggalkan kawasan Beurs, kita masih lurus ke arah timur menuju ke kawasan Blak. Terlihat di depan kita bangunan dengan bentuk seperti tapal kuda. Ini adalah martal atau market hall dalam bahasa Inggris. Atau gampangnya ini disebut juga pasar. Martal adalah pasar indoor atau pasar di dalam ruangan pertama di Belanda. Selain pasar itu sendiri, bangunan ini juga terdapat 200 hunian tempat tinggal berupa apartemen, kafe, dan juga restoran. Kalau bagian luar ini belum terlihat luar biasa, ayo kita lihat dalamnya. Coba lihat bagian atap dari martal ini. Berarti kalian sedang melihat artwork atau karya seni terbesar terlebar di dunia. 11.000 meter persegi atap ini adalah masterpiece karya Arno Cunan. Kalau tadi kita udah makan di Binnenweg ataupun di Chinatown, tapi belum terlalu nendang. Nah, bisa nih kita beli cemilan-cemilan di sini. Ada yang ala-ala Eropa, Asia, Timur Tengah, Korea, Jepang. Ada juga yang jual sate-satean khas Indonesia. Komoditi pasar yang terlihat dijual di sini antara lain kacang-kacangan, keju-kejuan, rempah-rempah, aneka daging, sosis, dan lain-lain. Tapi yang lebih banyak kelihatan sih jajanannya ketimbang dengan dagangan pasarnya. Area pasar hanya di lantai dasar tadi. Sementara satu lantai di bawahnya adalah supermarket dan toilet berbayar. Lalu lantai-lantai di bawahnya adalah area parkir kendaraan. Ya?
Yes, please. Good one. Thank you. Rata-rata toilet umum di kota ini adalah berbayar. Bahkan di restoran fast food seperti di McDonald atau KFC sekalipun juga menggunakan koin untuk masuk ke dalam toiletnya. Es hilft halt, wenn man so ein bisschen lernt, was halt so Heißhunger ist oder was so richtig. Keluar dari Marketal, kita istirahat dulu di pelatarannya sambil makan cemilan-cemilan yang tadi kita beli bareng sama Mas Shopee Food nih sambil nunggu dia COD-an. Ini adalah bangunan stasiun Rotterdam Blak, yaitu pemberhentian untuk kereta api, subway atau metro dan tram. Kereta api berada di jalur bawah tanah. Masih di area yang sama, pandangan kita pasti akan langsung tertuju kepada bangunan-bangunan unik di depan saya ini. Ini adalah Cube House atau rumah kubus. Kalau kalian pikir ini adalah bangunan modern atau bangunan baru, kalian salah. Karena bangunan ini sudah ada sejak tahun 70-an. Arsitek Piet Blum mendesain bangunan ini seperti kamar-kamar yang ada di loteng rumah, sekaligus mereplika rumah-rumah pohon yang ada di hutan. Rumah-rumah kubus ini benar-benar merupakan tempat hunian, jadi bukan sekedar gaya-gayaan. Jadi ada warga yang memang benar-benar bertempat tinggal di rumah kubus ini. Jika ada pengunjung yang penasaran bagaimana rasanya memasuki rumah kubus ini ataupun ingin merasakan tinggal di sini, terdapat satu rumah kubus yang bisa kita masuki atau kita bisa lihat-lihat di dalamnya dengan membayar tiket seharga 3 euro. Selesai dari sini kita akan kembali lagi ke area Beurs. Nah, untuk menghemat waktu bisa saja kita naik tram atau subway. Tapi untuk jalan kaki pun sebenarnya juga tidak terlalu jauh. Jalan yang saya tempuh kali ini berbeda dengan jalan pada saat tadi kita berangkat. Ini adalah jalan utama Blak, yang di kanan kirinya terdapat gedung-gedung tinggi perkantoran.
kita sudah tiba lagi di area Beurs. Kalau kita jalan lurus ke depan sana, kita akan ketemu Erasmus Bridge. Tapi tujuan kita tidak ke sana. Setelah tadi dari Beurs kita berjalan ke arah timur ke Markhal dan Cube House. Sekarang kita ke arah sebaliknya dari Beurs menuju ke arah barat. Lokasi yang kita tuju selanjutnya adalah Witterwitstraat. Di tempat ini juga terdapat kafe, restoran, dan klub yang tempat makannya atau tempat dine-in-nya berada di jalur pejalan kaki. Tapi yang menarik dari jalan ini adalah terdapatnya mural-mural yang berada di dinding-dinding bangunan sepanjang jalan ini. Kita berjalan lurus terus menyusuri Witstraat. Kita akan bertemu dengan Museum Park di ujungnya. Di tempat ini berkumpul museum-museum utama di kota Rotterdam. A la próxima. Ja. Halo. Keluar dari Museum Park, kita akan bertemu jalanan besar Wetzdijk. Menyeberangi jalan ini, kita akan bertemu lagi dengan taman yang lainnya. Lokasi ini disebut Het Park, atau berarti taman. Selain landscape hijau yang sangat luas, yang menarik adalah background dari Euromas yang sangat spektakuler.
Menara setinggi 185 meter dengan pemandangan 360 derajat ini dibangun pada tahun 1960. Harga tiket untuk naik ke atas seharga 10,25 euro. Di Euromas Tower ini akhir perjalanan kita hari ini. Tapi dalam perjalanan pulang kita akan melewati distrik Delfshaven yang disebut sebagai Amsterdamnya Rotterdam, yaitu rumah-rumah khas Belanda di pinggir kanal dengan kincir angin besar terdapat di sana. Total perjalanan kita hampir 4 jam dan saya rangkum selama 25 menit. Terima kasih sudah menyaksikan.